Oke, di sini teman-teman bayangin ya, teman-teman baru bangun, terus teman-teman lihat berita, ada harga perak itu melonjak jadi $50 per ons. Di sini gua bakal bahas gimana dua bersaudara ini bikin dunia ini hampir hancur. Bermula di tahun 1971 ya, di mana Presiden Amerika waktu itu Richard Nixon membuat uang ini enggak dipek lagi dengan emas. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Sehingga inflasi itu melonjak jadi 10-14% per tahun pada waktu itu. Akhirnya, ada dua bersaudara ya, yang kita kenal dengan Hunt Brothers, yang bernama Nelson Bunker Hunt dan juga William Herbert Hunt. Jadi mereka melihat kesempatan pada peristiwa ini. Nah, perlu diketahui, waktu itu warga US itu masih belum boleh untuk membeli emas. Nah, jadi karena itu, untuk hedge inflation itu pilihannya sedikit sekali. Hunt Brothers ini melihat pilihan nih. Dia melihat kalau misalnya perak ini kemungkinan besar bisa menyusul emas. Apalagi stok perak ini juga terbatas dan cuma diperdagangkan antar perusahaan manufaktur chip. Karena market dari perak ini masih kecil, jadi cukup mudah untuk digerakkan kalau misalnya punya cash yang banyak. Oleh karena itu, mereka mulai memborong perak. Ya, bukan cuma di market, tapi mereka juga beli di futures, bahkan margin. Hunt Brothers sendiri, mereka pengen wujud aslinya. Jadi mereka membeli terus, dan harganya itu naik terus. Nah, dengan harga naik terus, setiap kontrak baru itu terbentuk. Tapi bagi Hunt Brothers sendiri masih belum cukup nih. Jadi mereka berpartner lagi dengan Saudi Arabia, yang membuat mereka menguasai sepertiga stok perak di dunia, yang setara dengan $10 miliar pada waktu itu. 7 years ago, Herbert and Bunker Hunt, sons of the legendary Texas oil billionaire H.L. Hunt, decided the chronic shortage of silver made it a good investment. Tapi, ini semua mulai berubah di tahun 1980. 7 Januari 1980, COMEX, alias yang kita kenal sekarang sebagai CME, mulai memperlakukan Silver Rule nomor 7, di mana setiap long contract itu akan dibatasi dengan margin yang besar, supaya short contract ini jadi leluasa juga. Alasannya karena COMEX sendiri udah nggak kuat untuk nge-bail out kontraknya Hunt Brothers ini. Dan karena berita ini, terjadilah panic selling dan harga perak itu mulai berjatuhan. Jadi di posisi ini, margin call udah bertebaran di mana-mana dan membuat kerajaan Hunt Brothers ini akhirnya runtuh dan bangkrut. Melihat hal ini, Federal Reserve itu mulai ikut campur dan juga mereka melarang bank untuk meminjamkan uang kepada para spekulator. Dan disinilah Hunt Brothers kehilangan semua aset mereka yang dikenal sebagai Silver Thursday. Karena dia menyebabkan semua market US kehilangan miliaran dolar cuma dalam beberapa hari. Oke, jadi itulah semua ya cerita bagaimana dua bersaudara ini hampir menghancurkan seluruh dunia. Gua harap semoga teman-teman bisa mempelajari sesuatu dari cerita ini.